Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna habibana wa maulana Muhammad ibn Abdullah rasuluhu al-Mustafa habibuhu al-mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah nikmat yang besar sekali. Ketika seorang hamba dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Karena bagaimana seorang hamba bisa dekat dengan Allah jika dia tidak mengenalnya? Bagaimana seorang hamba bisa dicintai oleh Allah kalau seandainya dia tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepadanya? Dan bagaimana seseorang bisa diridhai oleh Allah jika dia ternyata terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah karena sebab ketidaktahuannya? Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah bimbing kita untuk belajar memahami ayat-ayatnya, mempelajari hadis-hadis Rasulnya. Semoga dengan ini Allah betul-betul meridhai kita, merahmati kita, dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Tauhid, kitab yang berkaitan dengan akidah. Dan tidak bosan-bosan kita mempelajari masalah akidah, karena ini memang masalah yang sangat penting sekali, masalah yang sangat urgen. Rasul SAW atau para Rasul secara umum, mereka berdakwah dari awal sampai akhir hayat mereka, yang mengajak orang untuk beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian. Baik, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin apa yang disampaikan oleh beliau. Kita masuk ke bab yang baru, bab ma jaa fis sihr. Bab ma jaa fis sihr, bab yang berkaitan dengan sihir. Kalau seandainya kita pernah membahas ini atau di antara hadirin pernah, maka insyaallah ini bentuk murojaah dan akan bermanfaat binillah. Kalau seandainya belum pernah, maka insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat juga. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin ingatkan, jangan pernah benturkan Al-Quran dan hadis dengan perkataan atau perbuatan seseorang. Karena jelas ketika Al-Quran dan hadis berbenturan dengan perkataan atau perbuatan seseorang, mana yang benar, mana yang pasti benar? Hadirin, yang pasti benar, ini Al-Quran, ini Al-Quran, hadis, ini perkataan siapapun ya orangnya atau perbuatannya bertentangan, maka mana yang paling benar? Bukan paling benar, mana yang benar? Al-Quran, hadis pasti benar. Sehingga mana yang harus kita ikuti? Al-Quran ada jelas, siapapun nih orangnya, apapun gelarnya, bagaimanapun detailnya gitu ya, dan setinggi apapun derajat dia di khalayak ramai, apapun ya. Jadi itu harus kita biasakan. Jadi jangan sampai ketika kita sampaikan ayat atau hadis, kemudian ternyata ayat dan hadis ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh mungkin orang tua kita atau sepuh kita atau guru kita atau siapapun. Jadi jangan dipertentangkan gitu ya, dibenturkan. Karena jelas, kebenaran itu jelas. Baik. Sedangkan seseorang bisa saja salah, karena mungkin belum sampai ilmunya atau karena salah paham, sehingga harus diluruskan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita bahas. Di sini penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah belum membawakan bab tentang sihir. Tentang apa? Tentang sihir. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau bawakan ayat dalam surat Al-Baqarah di sini. Walaqad alimu laman ishtarah
ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah tahu bahwa barang siapa yang membelinya, masih membeli sihir, maka ma lahu fil akhirah min khalaq, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Tidak ada bagian kebahagiaan, tidak ada bagian dari keselamatan untuk dirinya. Baik, kita bahas dulu hadirin apa makna sihir. Sihir, ini ya. Apa maknanya? Menurut lughah atau secara lughah ya, bahasa, para ulama menjelaskan sihir adalah ma latufa wa khafiya sababuhu. Ma latufa wa khafiya sababuhu. Ini secara apa? Secara bahasa. Jadi amma khafiya wa latufa sababuhu. Jadi sesuatu yang sebabnya itu samar-samar. Jadi sihir itu secara bahasa sesuatu yang sebabnya samar-samar, nggak jelas. Tiba-tiba ya suami istri yang tadinya romantis, harmonis, pokoknya baik-baik aja langsung berantem. Ya langsung pokoknya seperti nggak cinta sama sekali. Padahal biasa aja, padahal normal-normal aja. Padahal apa? Normal-normal aja, nggak ada pokoknya sebab yang jelas. Maka secara bahasa ini terkena, secara bahasa terkena apa? Sihir, karena nggak jelas. Oh, ternyata setelah dicek Ustadz kurang dikasih uang jajan. Nah ini beda, ya kurang jajan atau kurang apa. Tapi kalau seandainya nggak jelas, benar-benar nggak jelas, tiba-tiba kok betul-betul seperti benci, kayak ngeliat setan gitu ya, maka bisa jadi dia ini kena sihir. Ini nggak jelas. Contoh orang tiba-tiba di perutnya banyak pakunya, padahal nggak makan paku dia, atau banyak belinya, atau ada teko di dalam perutnya, barangkali ya, ada tekonya gitu, besar sakit, terus pas di ronsen, ada tekonya ini. Maka apa? Dia nggak jelas sebab itu bisa ini, samar-samar. Makanya ini secara bahasa ini, sihir. Ini nggak jelas sebabnya, nggak terlihat, samar-samar. Baik. Nah, adapun menurut syar'i, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menurut syariat, ya menurut istilah syariat, para ulama menjelaskan seperti di sini ada Syekh Saleh. Syarat-syarat adalah sihir adalah azaim wa ruqa wa kalam yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat wa aqdun yu'athiru fil qulubi wal abdan fayamradu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ini panjang ya. Kita simpelkan saja. Jadi kata Syekh Saleh di sini, sihir secara syarat adalah rajah, ya, rajah-rajah atau jampi-jampi, raja-raja atau jampi-jampi, atau doa-doa. Ya, raja-raja, ya raja-raja tulisan-tulisan nggak jelas, tulisan nggak jelas gitu ya, atau apa, atau Arab tapi nggak jelas dia. Raja, jampi-jampi, atau adwiyah, ini semacam obat-obat. Kemudian tadkhinat, tadkhinat artinya asap, wa aqdun, dan ikatan-ikatan, yu'athiru fil qulub wal abdan, yang bisa memberikan pengaruh buruk ya di hati dan tubuh, sehingga bisa sakit, mati, atau terpisahnya antara suami dan istri. Ini ya menurut Syekh Saleh ya. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sihir itu yang dilarang tentunya ya. Nanti akan kita bahas hukumnya. Dia itu jampi-jampi, di situ permohonan kepada syaitan, kemudian ikatan-ikatan ya ditiupkan dengan dia memohon kepada syaitan agar targetnya tersakiti. Itu sesuai dengan tujuannya. Makanya kalau kita lihat praktek para dukun, ya, para dukun itu mereka biasanya buat ikatan-ikatan. Buat apa? Ikatan-ikatan. Contohnya diambil rambut siapa yang mau jadi targetnya, ambil rambutnya contohnya. Oke. Kemudian nanti di rambutnya itu dibuat ikatan. Nah, di ikatan-ikatan itu nanti di jampi-jampi
Tentu jampi-jampi ini permohonan kepada syaitan agar apa? Ya agar terserah dia maunya diapakan, disakiti kah, diapakan gitu. Jadi ada ikatan-ikatan. Makanya hadirin yang makan oleh Allah, kalau seandainya anda lagi kerja, lagi gali-gali sesuatu, terus ini nemuin apa? Nemuin boneka-boneka gitu ya. Atau sesuatu, ada gambarnya, ada jarum-jarumnya, maka tolong, ada orang yang sedang terzalimi, maka Anda urai. Anda urai itu. Bismillah, nggak usah takut, waduh nanti saya yang kena ya. Enggak. Ya, bismillah, ta'awud kepada Allah, diurai. Kalau ada ikatan-ikatan, dibuka. Karena ada keluarga atau seseorang yang sedang berarti sihir. Pernah lihat mungkin ya di video kan, dapat orang lagi mancing terus dapat bungkusan, ternyata di situ ada boneka-boneka, ada fotonya, kemudian ada ikatan-ikatan tali di situ, maka itu akadun ikatan-ikatan yang harus diurai. Ini kita akan bahas insyaallah. Ala kulli hal ayolah hibbah, ya intinya sihir tadi ya, dia nggak jelas sebabnya, kemudian kalau secara syariat dia jampi-jampi, yang mana jampi-jampinya ini permohonan untuk syaitan, permohonan kepada syaitan, yang mana tujuannya ya dia minta agar disakiti ya orang yang jadi targetnya, atau agar pisah dengan suaminya, gitu ya, mungkin dia suka sama istrinya, atau dibunuh gitu. Dia mohon kepada syaitan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya rasa ya jelas nggak perlu baku sekali ya terkait dengan secara syariat. Intinya prakteknya seperti itu biasanya. Itulah sihir. Ya. Baik, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kita akan bawakan dalil-dalilnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya hukumnya, tolong diingat. Kalau tanpa jin, ingat ya, tanpa melalui jin, tanpa melalui syaitan, dia hanya trik-trik apa? Trik tangan, kemudian tipuan mata dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan ini tidak boleh, haram. Kalau di tempat kita apa? Salat. Itu secara syariat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan. Pertama itu kebohongan, kemudian itu mengantarkan kepada syirik yang betul, mengantarkan kepada sihir yang sesungguhnya. Awalnya oke, tapi waduh kurang paten nih. Setan datang nih bisikin gitu kan, kurang paten, mending sekalian aja gitu kan. Datang ke Mbah Sono, tidak ada tuh Mbah sakti dia. Ya, di sana minta sesuatu, minta amalan, nanti bisa benar-benar paten gitu ya. Dan itu terjadi seperti itu hadirin. Makanya dalam syariat itu kalau kita pelajari qawaid, ada kaidah saddu dzara'i. Saddu dzara'i. Jadi mencegah segala celah atau pintu yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Itu saddu dzara'i. Dan ini sebenarnya di perusahaan pun dipakai gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada keburukan itu pasti dilarang. Ini dilarang. Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada keburukan itu pun dilarang. Zina dilarang kan? Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada zina dilarang. Ya, mengantarkan kepada zina dilarang. Maka itu dalam syariat. Maka itu juga sihir itu dilarang. Dilarang. Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada sihir yang sesungguhnya itu pun dilarang. Baik, jadi cari yang lain lah kalau bercanda atau apa, cari yang lain. Baik, ada timbul keyakinan ini nanti ini sakti ini orang. Padahal tipuan saja, alat-alat yang dibeli, ya kan, untuk menipu mata. Jadi menurut syariat ini maksudnya menurut hukum ya, yang tanpa jin, tanpa syaitan ini dilarang, tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertama itu kebohongan. Kedua, itu bisa mengantarkan kepada sihir yang sesungguhnya. Kalau pakai jin, awas, kalau pakai jin, dan pasti pakai jin, pasti orang ya mendapatkan ilmu-ilmu semacam itu pasti melalui jin, melalui persembahan kepada syaitan atau kepada jin, itu pasti hadir, nggak mungkin ya. Ya, ketika seseorang dia ingin sakti,
Dia ingin sakti, kebal, kebal peluru, kebal dibacok, pasti dia akan diminta untuk melakukan sesuatu oleh gurunya. Pasti itu. Dan pasti yang diminta adalah kekufuran. Pasti hadirin. Dan biasanya ini tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau ada orang punya ilmu yang semacam itu, kebal, bacok, kebal, pokoknya nggak mempan ditembak gitu ya, ditusuk, ditujah, enggak tembus, pasti dia punya amalan yang orang lain itu nggak tahu. Pasti dia punya tempat khusus di mana dia berkhalwat dengan syaitannya. Pasti dia menyembahkan sesuatu. Ya, imma dia nyembelih hewan, berkurban berarti kepada selain Allah. Dan biasanya apa yang diminta? Ayam hitam biasanya kan, kopi, gula, beras, amplop sekalian itu debunnya gitu ya, pengennya itu pasti diminta. Atau puasa, dan biasanya puasanya tidak sesuai dengan syariat, puasa mutih ya. Ajaran siapa? Anda baca kitab-kitab fikih puasa, nggak akan Anda dapati tata cara puasa seperti itu yang diajarkan oleh Rasul. Nggak ada. Jadi ajaran siapa? Syaitan. Ajaran syaitan diamalkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Atau dia, naudzubillah, ya, diminta untuk ninggalin sholat. Kalau pengen ini, jangan sholat, tinggalkan sholat. Atau banyak hadirin, saya pernah ketika bahas masalah ini, terakhir selesai orang udah pada pulang, ya ada orang datang ke saya, Ustaz, dia sambil kayak habis nangis itu. Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan itu betul-betul pernah saya lakukan. Jadi saya sampaikan kan ngerinya gitu kan perbuatan tersebut, wah ngeri sekali. Dia datang sambil, ya kita tahu lah orang habis nangis gimana sih. Kemudian dia ampuni nggak saya Ustaz. Betul-betul terjadi Ustaz pada diri saya. Jadi saya dulu pengen, kalau saya kebal dia, pengen kebal sama gurunya. Dia diminta sama gurunya untuk nulis Al-Quran. Ingat, nulis Al-Quran pakai apa? Pakai kotoran dia. Kotoran dia jadi tintanya. Jadi apanya? Tintanya. Kotoran dia. Jadi tinta dia tulis. Kemudian nanti dia simpan. Menghinakan Al-Quran. Atau ada dengan darah haid. Al-Quran, mungkin Anda pernah melihat kain putih, kemudian di situ ada tulisan merah-merah, itu bisa jadi Al-Quran oke, kalamullah oke, ayat-ayat oke, tapi ditulis dengan apa? Darah haid, najis. Al-Quran itu penghinaan. Anda menghinakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan itu. Dan memang seperti itu. Syarat untuk mendapatkan ilmu semacam itu, Anda harus hancurkan akidah, harus hancurkan tauhid Anda, selisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dapat. Meskipun penampilannya syekh pakai putih, serba putih, pokoknya kelihatan alim lah kalau di hadapan orang, tapi di balik itu bobrok, hancur, bejat, ya, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hadirin, tak mungkin lah. Makanya biasanya kalau orang-orang yang seperti itu gitu ya, dia punya kamar khusus. Oh, ini kamar abah, ini nggak boleh satupun orang masuk. Nah itu, di situ dia tuh, di situ tuh menghambakan dirinya kepada syaitannya. Karena itu syarat untuk mendapatkan ilmu yang diinginkan. Terkenal, ya, nyembuhin orang gitu ya. Orang kemana-mana berobat, habis ratusan juta nggak sembuh, datang ke dia, colek dikit, sembuh. Jin, sihir, pakai jin itu. Kalau di Kalimantan ada kan perempuan, siapa kan? Bukan gitu, apa nggak sebelum? Nah, pokoknya ada, yang di mana aja sih banyak. Ini orang yang dia mengobati dengan mudahnya, dengan minyak tertentu langsung sembuh seketika. Itu dua kemungkinan. Ima settingan, ima pakai jin. Nggak mungkin enggak hadirin. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak settingan, ini orang sembuh terus orang sehat pura-pura sakit, atau itu betul
pakai jin, sihir. Udah, emang nggak boleh? Nabi Sulaiman. Biasanya Nabi Sulaiman nih dalilnya. Nabi Sulaiman pakai jin. Tolong lihat. Pertama, Nabi Sulaiman itu bosnya, pemimpinnya. Jin itu tunduk. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jadikan para jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan itu tunduk, jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Diperintahkan ya jadi pembantunya gitu ya. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Sulaiman jadi pemimpinnya. Nah, kalau ini yang izinin siapa? Kemudian dia jadi pemimpinnya atau dia jadi budaknya? Enggak mau syaitan memberikan ya tanpa ada timbal balik, enggak mau. Dan yang paling syaitan inginkan hancurnya akidah. Iya itu. Hancurnya akidah supaya apa? Bisa bersama dia nanti di neraka selama-lamanya. Oke, di dunia dapat nama, oke dia tinggi, dia bisa ini, bisa itu, bisa terbang, bisa ngobatin sekali colek gitu ya. Dapat harta banyak dan seterusnya. Oke. Di akhirat malahu min khalaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin pasti dia punya amalan yang buruk yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, ini musibahnya di negeri kita khususnya ya. Anak-anak pesantren atau orang-orang tuh bayangannya kalau mondok itu pasti apa? Setelah mondok itu jadi sakti. Lah orang sakti secara paten ini. Kalau nggak sakti nggak paten. Jadi santri itu kalau lulus pondok, jebolan pondok, wah langsung batu dipukul pecah. Wah. Kayak gitu kan. Tahu ini apa? Tahu ilmu gaib. Loh, saya pernah lah. Saya kan kalau kemana-mana begini penampilannya. Saya pernah pas naik bis gitu ya, duduk, pas mau turun tuh kita ngobrol dulu sama kondekturnya. Nah, yang nanya, Pak Kiai ini, aduh, nanti saya mau main nih masang togel tolong di Terawang gitu. Ngawur itu. Masang togel Sunan Terawang ini yang keluar nomor berapa itu. Ya saya jelaskan itu kan. Jadi dia beranggapan bahwa kita itu yang seperti ini tuh tahu perkara gaib gitu ya. Ini nggak betul. Terus dia minta supaya tahu kalau pas bandar lagi goncang koprok. Tahu koprok? Dadu ya, kalau bahasanya itu gimana caranya? Ini untuk judi lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini nggak benar lagi. Ini keyakinan batil enggak? Kita mondok belajar tuh Al-Quran hadis, jadi ya berusaha jadi orang baik gitu kan, mengikuti Al-Quran dan hadis, mengamalkannya supaya diridhai oleh Allah. Bukan untuk yang seperti itu. Itu justru menyelisihi Al-Quran dan hadis. Ya, menyelisihi Al-Quran dan hadis. Jadi jangan terpukau, jangan terkecoh gitu ya, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan penampilan orang-orang yang kelihatannya hebat, tapi sebetulnya di balik itu dia punya amalan yang buruk. Alhamdulillah. Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti. Ima dia meyakini sesuatu, contoh kayak cincin, wah ini cincin, ya bisa begini, bisa begitu. Nah itu udah hancur, udah akidahnya. Jadi dia menggantungkan dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada cincin. Iya. Kalau pakai cincin, pakai aja nggak masalah. Ya sunnah Nabi SAW. Tapi jangan ada keyakinan bahwa ini, kalau pakai ini kebal, pakai ini cewek nanti mepet gitu ya. Itu termasuk apa? Ya sihir juga. Jaran goyang, terus apa lagi? Ilmu pelet-pelet gitu lah, apa namanya? Semar mesem ya. Begitu. Buru pelindu apa lah ini. Itu sama, itu sihir. Itu apa? Sihir yang diminta oleh syaitan agar kita meyakini itulah. Atau yang lain, pokoknya banyak cara yang diminta oleh syaitan agar hancur akidah kita. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya apa? Hukumnya tidak diperbolehkan, alias diharamkan dalam syariat. Ya, dalam syariat. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, "Idza ra'aitum rajulan yatiru fil hawa yamshi 'alal ma' la tusaddiqu."
Apabila kalian melihat ada orang terbang dia, atau berjalan di atas air, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya bahwa dia bisa seperti itu dengan sendirinya gitu. Sampai kalian benar-benar mengetahui kondisi orang tersebut sesuai tidak amalan dia dengan Al-Quran dan hadis. Karena itu jin. Jadi jangan terpukau hadirin. Kalau ada orang bisa sholat di atas pohon pisang gitu ya, di atas pohon pisang atau dia terbang, itu jin sudah, jin. Ada orang pamer, ditusuk-tusuk. Bacakan ayat kursi, selesai. Makanya di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pernah benar-benar melihat ada orang terbang. Kemudian beliau paham, alim. Beliau paham ini yang buat terbang ini jin. Akhirnya beliau bacakan ayat kursi, seketika itu jatuh orang itu. Nah, kenapa? Ya jinnya kabur, takut dibacakan ayat kursi. Nah, terus siapa yang megangin dia? Ya nggak ada, ya jatuh dia. Jadi kalau ada orang yang pamer gaya, udah bacakan ayat kursi, yakin selesai ini. Ngeri. Ya Allah, terus kita bacakan ayat kursi, ya jinnya kabur ya. Ya udah selesai, mati betul, kegorok ya. Iya, bacakan ayat kursi atau azan ya, takbir atau yang lainnya, baca Al-Quran. Bukan malah masya Allah ya. Wah hebat nih, sakti mandragunan. Ya. Jangan hadirin. Ya. Enggak ada, Nabi SAW tidak seperti itu. Para sahabat pun ya, Nabi kita tahu beliau ketika perang terluka juga, pecah giginya. Para sahabat banyak yang meninggal. Kalau memang yang seperti itu boleh, mereka orang yang paling pertama yang mengamalkannya agar menang terus gitu. Jangan terluka. Tapi itu tidak diperbolehkan. Makanya kita akan bawakan dalil-dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Ya intinya pasti mereka punya amalan yang buruk sekali. Naudzubillah. Baik, di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian, ini kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Apa 7 perkara yang bisa membinasakan, menghancurkan, merusak? Lalu Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, berbuat kesyirikan. Ini kata Rasul. Wasihr, lihat yang kedua, urutan yang kedua, dan sihir. Siapa yang ngomong? Rasul. Ya, yang ngomong itu Rasul ya. Di sihir ini menghancurkan. Kemudian wa qatlu nafsin allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan syar'i. Kemudian wa aklul yatim, wa aklur riba, memakan riba, harta riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahf, kabur di medan perang, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita baik-baik, wanita mukminah yang terjaga berzina, dituduh berzina, ya padahal dia wanita yang baik-baik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan ada 7 perkara atau 7 amalan yang bisa membinasakan. Yang pertama kesyirikan, ini yang pertama kali. Ya. Kenapa sihir disebutkan setelahnya padahal termasuk kesyirikan? Kenapa? Tolong diingat sebuah kaidah hadirin. Tolong diingat sebuah kaidah, kalau di dalil disebutkan umum, kemudian setelahnya khusus, berarti khusus ini berbahaya sekali. Disebutkan umum nih, menghancurkan, pertama kata Rasul kesyirikan. Baik, kesyirikan. Kemudian disebutkan sihir. Lihat umum terus khusus. Maka kata para ulama berarti yang khusus ini sangat berbahaya. Ya. Dan memang sihir itu sangat berbahaya. Sihir itu zalim, wallahil azim. Zalim.
Ada orang rumah tangganya bagus-bagus aja, romantis, mungkin karena pernah ada hubungan. Ini apa? Dia nggak mau. Iya, rumah tangganya bahagia, enggak, karena dia sakit hati, mungkin kesalip duluan. Ya. Lagian salahnya lambat. Kalau suka sama cewek, datangin orang tuanya langsung jelaskan, utarakan, janjikan insya Allah Pak. Ya nggak harus langsung ketika itu nikah, nah, pokoknya di cap dulu lah ini. Makanya ini dulu sen dulu gitu, jangan sama siapa-siapa. Nanti tahun depan nikahnya, sekarang saya cari duit dulu, nabung dulu. Berarti udah dapat calonnya. Ya, ini lambat-lambat disalip orang, sakit hati, salah sendiri. Gitu. Intinya kalau ada orang ya dia nggak suka gitu, nggak suka orang bahagia, kemudian dia pakai ini guna-guna, pakai sihir, datangin dukun gitu ya, Pak Dukun, Mbak Dukun tolong, saya sakit hati, ya hancurkan rumah tangganya. Ini udah nanti dukunnya pun gitu, minta minimal foto lah, nggak foto cangcutnya, ya. Atau astagfirullah, ini pakaian dalam gitu ya, ya salam. Pokoknya macam-macam yang berkaitan dengan orang yang jadi objeknya, yang jadi objeknya. Ini jangan nanti dipotong aja itu, keceplosan, sabul kelam. Baik, jadi nanti diminta tuh, kemudian nanti dijampe-jampe gitu ya, dibuat ikatan-ikatan, ditusuk-tusuk ya, matanya, perutnya atau yang lainnya supaya benar-benar kesakitan dia. Atau nanti dibuat benci sama suaminya, jadi suaminya itu kelihatan dia ini monyet ini, bener bisa. Jadi dia ngelihat suaminya itu monyet gitu, ngelihat monyet, jadi takut dia kalau dideketin. Bisa itu. Ya, itu sihir sorf kalau istilah Arabnya, istilah hadisnya gitu ya. Yang sorf itu yang memisahkan. Dan itu ada. Ini sudahlah hadirin. Kalau udah diambil orang, udah itu milik orang, terima saja sudah. Qadarullah, sudah. Nah, banyak wanita lain ya insya Allah yang lebih baik gitu, yang lebih soleha, lebih cantik, ya udah. Itu udah milik orang, udah terima aja, terima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya banyak orang nggak terima dengan ketetapan Allah gitu loh. Ditunggu terlalu lama, kata calonnya, diselip orang, sakit hati. Lakukan kesyirikan lagi atau ini. Ya iyalah, pakai jin jelas. Ya, pakai jin. Apa sarananya kalau bukan jin? Kalau bukan jin. Jadi kezaliman ya, menghancurkan rumah tangga, ya ada yang membunuh, bahkan sampai terjadi pembunuhan, ya matilah gitu intinya, meninggal dunia sekeluarga karena diguna-guna. Ini kezaliman Allah. Kayak benar kita katakan tadi, disebutkan umum kemudian khusus, ini karena bahayanya, luar biasa. Dan kemudian waqatul nafsil lati haramallahu illa billah, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini bukan bahasan kita. Ini bukan pembahasan kita. Baik, intinya hadirin maka Allah, kezaliman ya hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, sekarang apa hukumannya? Apa hukumannya orang yang melakukan ini sihir? Apa hukumannya? Di sini dibawakan dari Jundub, ini sahabat yang mulia, Jundub bin Junadah. Beliau mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf. Rawahu Tirmidzi. Berarti Imam Tirmidzi dalam jami'nya kata beliau, hukuman penyihir adalah darbuhu bisayf, di penggal lehernya. Ini dari sahabat Jundub. Disebutkan juga dari Umar bin Khattab. Jadi beliau pernah menulis surat, ini menjadi ketetapan beliau, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Jadi beliau berpesan untuk bunuhlah semua penyihir, laki-laki maupun perempuan. Ini ketetapan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan juga dari Hafsah. Hafsah pun seperti itu, karena mendapatkan pesan dari Rasul, ya tentunya. Ya, beliau pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanita yang menyihir dia. Jadi sahabiah ini Hafsah pernah tersihir oleh seorang budak, kemudian dia perintahkan budak itu untuk dibunuh. Jadi ada 3 sahabat, ya tentu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan hukuman bagi penyihir adalah
dibunuh. Ini hukuman syariat. Ini dalam Islam gitu ya. Di dalam Islam. Dan alhamdulillah negeri yang menetapkan ini Arab Saudi. Makanya di sana penyihir-penyihir tuh nggak belagu kayak di tempat kita. Di sana nyumput-nyumput. Mainnya nyumput-nyumput ya mereka. Kalau kita subhanallah dari zaman tahun berapa? 2000 ketik rek. Ada ketik rek. Daftarkan diri Anda. Spasi ya, rek spasi nanti gini gitu ya. Macam-macam di majalah, di tabloid kan di akhir kadang ada iklan gitu kan, jualan di situ. Ya, semar mesem lah tadi, bulu perindu, sabuk dan yang lain-lainnya. Sihir semuanya. Musibah Allah tadi. Merusak akidah kaum muslimin. Jadi bukan lagi bergantung kepada Allah, tidak lagi tawakal kepada Allah, tidak lagi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah. Dan di Arab terdeteksi aja, di sana ada siap-siap ya besok yang ketangkap selesai itu putus kepalanya. Cuman memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat. Ini si penyihir ini kan ditangkap. Apakah kalau seandainya dia bertobat sudah dilepas, nggak perlu dibunuh? Atau terserah mau dia tobat kayak mau nggak bodo amat, itu urusan dia, tapi tetap diajak untuk bertobat. Tapi kalau dibunuh tetap. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang sahih ini dikembalikan kepada pemimpinnya. Jadi kebijakan itu kepada pemimpin. Tapi yang ahsan, yang bagus ya. Tapi kembali kepada pemimpinnya. Kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan tetap dibunuh, ini pun bagus. Kenapa? Karena kalau seandainya dia bertobat, ya udah, ya Allah ampuni juga, Allah ampuni. Kalau jujur gitu ya. Tapi kalau seandainya ada orang ya dilepaskan, bisa aja dia pura-pura bohong gitu ya. Ya tobat gitu ya. Main lagi dia nanti sama kawan lamanya itu ya, sama jin itu. Lalu kulihat ada perbedaan, apakah benar-benar dibunuh? Langsung tanpa ya kalau mau tobat mau enggak terserah gitu, pokoknya dibunuh. Setahu saya di Arab Saudi gitu, pokoknya dibunuh, dipancung dia, ya dipancung. Sehingga selamat akidah kaum muslimin, sehingga orang-orang tuh khawatir, takut, ya takut. Tinggalkan hadirin yang seperti ini, jangan dilakukan. Kita ini di dunia cuma sebentar, ya harusnya nyari keselamatan, bukan nyari musibah ya. Buat apa gaya-gaya bisa ini bisa itu bisa, nggak ada manfaatnya wallahi. Ya cuman kayak kelihatan keren, hebat, enggak ada hebatnya itu, enggak ada hebatnya. Orang dimurkai Allah, dilaknat Allah, ya terancam kekal selama-lamanya di neraka, enggak ada hebatnya wallahi. Enggak ada. Dan jangan belaga, wallahi lazim saya sampaikan tadi, jangan belagu di hadapan orang-orang yang bertauhid, di hadapan orang-orang yang ahli sholat, ya dia taat kepada Allah, ya sering baca Quran, pokoknya akidahnya bersih, jangan belagu di hadapan orang semacam ini. Jangan. Karena syaitan itu paling takut dengan orang yang semacam ini. Yang buat dia bisa kebal apa? Syaitan. Ya kalau ketemu sama orang yang ditakuti syaitannya kabur, ngiprit, mau bergaya. Kayak tadi kita sampaikan, gaya bacain ayat kursi, ya udah. Kalau pas di lehernya ya putus itu urat lehernya. Ini jangan. Dan lagi tadi ya ancamannya ngeri ya. Ancamannya apa? Ya jelas, karena ini termasuk kesyirikan, maka dia masuk ke keumuman ayat-ayat yang menjelaskan bahayanya kesyirikan. Ya, bahayanya kesyirikan. Nah, terus kalau gitu simbah-simbah kami gimana nasibnya? Ya, tentu kalau seandainya mereka yang udah meninggal contohnya, kalau seandainya mereka yang telah meninggal dunia, tidak tahu dulunya, bisa jadi ya karena tidak tahu, ya kita berharap mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang belum meninggal jangan diikuti. Ya mereka kita hormati ya, karena mereka sepuh kita ya, petinggi-petinggi kita. Tapi yang kayak gini jangan diikuti. Jangan. Karena ini kemungkaran, dan kemungkaran itu kita tolak dari siapapun. Dari siapapun. Baik. Jadi ancamannya ngeri ya, dia termasuk kesyirikan, maka termasuk ayat-ayat yang mengancam pelakunya kekal dalam neraka. Tidak diampuni kalau mati ya. Tidak diampuni dosa-dosanya, amalannya hancur. Ya, tidak ada nilainya. Kekal dalam neraka selama-lamanya.
waliyadzubillah, selama-lamanya disiksa, nggak ada akhirnya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah masih berkaitan dengan masalah sihir. Nanti kita akan bahas juga bagaimana cara melindungi diri dari sihir gitu ya. Kita bahas insya Allah, perlu, karena kita hidup di tengah masyarakat yang ada aja orang nggak suka sama kita, padahal kita nggak masalah sama dia, kita nggak ada masalah, cuman kadang kebahagiaan kita masalah buat dia, karena kayak gitu. Ini dihasad, dia ya ingin menyakiti kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.